Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aida Intan Fatmala dengan akhiran NIM 2041. Saya mahasiswi dari Program Studi Administrasi Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi tentang transaksi salam dan salam paralel guna memenuhi penilaian ujian tengah semester mata kuliah praktek akuntansi perbankan dan syariah yang diampu oleh Bapak Marmono Singgi. Baik, memasuki materi pertama, apa itu transaksi salam dan salam paralel? Jadi, transaksi salam itu merupakan pembelian barang yang pembayarannya itu dilunasi di muka, sedangkan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Akad salam itu digunakan untuk memfasilitasi pembelian suatu barang, yakni biasanya barang hasil dari pertanian yang memerlukan waktu untuk memproduksinya. Kemudian untuk salam paralel sendiri itu merupakan jual beli barang yang melibatkan dua transaksi salam. Dalam hal ini, transaksi salam pertama itu dilakukan antara nasabah dengan bank, sedangkan transaksi salam kedua itu dilakukan antara bank dengan petani atau pemasok. Selanjutnya ada pengguna transaksi salam dan salam paralel. Yang pertama itu bagi petani. Jadi skema salam dengan pembayaran di muka akan sangat membantu petani dalam membiayai kebutuhan petani dalam memproduksi barang pertanian. Kemudian yang kedua itu ada penggunaan transaksi salam dan salam paralel bagi pemerintah. Jadi penggunaan skema salam dengan jadi pembayaran di muka akan dapat mempercepat pencapaian target-target pemerintah dalam mendorong peningkatan cadangan pengadaan produk pertanian. Penggunaan transaksi salam dan salam paralel ketiga yaitu bagi pengusaha. Dalam penggunaan skema salam bagi pengusaha itu berpotensi meningkatkan efisiensi nilai penjualan pengusaha produk pertanian. Kemudian untuk yang penggunaan salam dan salam paralel yang terakhir itu bagi bank syariah. Jadi skema salam pada dasarnya itu sangat menguntungkan bagi bank syariah karena mengingat kembali pembeli sudah menyerahkan uangnya terlebih dahulu di muka. Selanjutnya di sini ada ketentuan syar'i salam dan salam paralel. Ketentuan syar'i transaksi salam itu diatur dalam Fatwa DSN nomor 5 DSN MUI 4 tahun 2000 tentang jual beli salam. Fatwa tersebut mengatur tentang ketentuan pembayaran barang salam paralel, waktu penyerahan dan syarat pembatalan kontrak. Ketentuan-ketentuan tersebut yaitu yang pertama ada transaktor. Transaktor terdiri atas pembeli yakni muslam yang dalam hal ini adalah nasabah dan penjual yakni muslam ilaih dalam hal ini yaitu bank syariah. Kedua transaktor ini disyaratkan memiliki kompetensi berupa akal balik dan kemampuan yang memilih untuk optimal seperti tidak gila, tidak sedang dipaksa dan lain-lain sejenisnya. Kemudian yang kedua itu ada objek salam DSN. Dalam fatwanya menyatakan bahwa ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh barang yang diperjualbelikan dalam transaksi salam. Ketentuan tersebut antara lain yang pertama itu harus jelas ciri-cirinya, dapat diakui sebagai utang. Kemudian yang kedua itu harus dapat dijelaskan spesifikasinya, sampai dengan yang F itu tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan. Ketentuan syar'i salam yang ketiga itu ada ijab dan qabul. Ijab dan qabul dalam salam itu adalah sebuah pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak dengan cara penasaran dari penjual yakni bank syariah dan penerimaan yang dinyatakan oleh pembeli atau nasabah. Kemudian untuk ketentuan syar'i transaksi salam paralel itu diatur dalam Fatwa DSN nomor 5 tahun 2000 disebutkan bahwa akad salam paralel itu harus dilakukan terpisah dari akad yang pertama. Adapun untuk akad kedua itu baru dilakukan setelah akad yang pertama sah. Kemudian di sini ada tujuan pengawasan syariah transaksi salam dan salam paralel. Berdasarkan pedoman yang diterapkan oleh Bank Indonesia, pengawasan syariah salam dan salam paralel itu dilakukan untuk memastikan barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam. Kemudian untuk yang B atau yang kedua itu memastikan bahwa pembayaran atas barang salam kepada pemasok itu telah dilakukan di awal kontrak secara tunai sebesar akad salam. Kemudian yang C itu meneliti bahwa akad salam telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI tentang salam dan peraturan Bank Indonesia yang berlaku. Kemudian yang D itu meneliti kejelasan akad sama yang dilakukan dalam format salam paralel atau akad salam biasa. Kemudian untuk yang E itu meneliti
mengerti bahwa keuntungan bank syariah atau praktik salam paralel itu diperoleh dari selisih antara harga beli dari pemasok dengan harga jual kepada nasabah atau pembeli akhir. Baik, selanjutnya di sini ada studi kasus transaksi salam pertama. Jadi pada PT Torik Agro Mandiri itu membutuhkan 100 ton biji jagung hibrida untuk keperluan ekspor 6 bulan yang akan datang. Pada tanggal 1 Juni 2020, PT Torik Agro Mandiri itu melakukan pembelian jagung dengan skema salam kepada Bank Syariah Sejahtera. Adapun informasi tentang pembelian tersebut itu sebagai berikut. Untuk spesifikasi barangnya, itu ada biji jagung manis hibrida kualitas nomor 2, kemudian untuk kuantitas sebesar 100 ton dan untuk harga sebesar 700 juta rupiah, yakni 7 juta dalam per tonnya. Untuk waktu penyerahan itu ada 2 tahap setiap 3 bulan sebanyak 50 ton 2 September dan 2 Desember 2020. Kemudian untuk syarat pembayarannya itu dilunasi pada saat akad akan ditandatangani. Transaksi salam kedua. Jadi untuk pengadaan produk salam sebagaimana yang diinginkan oleh PT Torik Agro Mandiri, Bank Syariah itu selanjutnya pada tanggal 2 Juni 2020 itu mengadakan transaksi salam dengan petani yang bergabung dalam KUD Tunas Mulia dengan kesepakatan spesifikasi barang biji jagung manis hibrid kualitas nomor 2, kuantitas 100 ton, harga sebesar 650 juta rupiah, yakni 6.500.000 rupiah per ton. Untuk penyerahan modal yaitu uang tunai sejumlah 650 juta rupiah. Waktu penyerahan 2 tahap setiap 3 bulan sebanyak 50 ton, yakni 1 September dan 1 Desember 2020 dengan agunan tanah dan kendaraan senilai 700 juta rupiah. Untuk syarat pembayaran dilunasi pada saat akad yang akan ditandatangani. Untuk denda kegagalan penyerahan karena kelalaian atau kesengajaan itu sebesar 2% dari nilai produk yang belum diserahkan. Kemudian untuk perhitungannya di sini ada transaksi pada saat akan disepakati. Untuk jurnalnya pada tanggal 1 bulan 6 2020 itu ada kas atau rekening pembeli PT Torik Agro Mandiri masih didebit sebesar 700 juta rupiah terhadap utang salam di kredit sebesar 700 juta rupiah. Kemudian untuk penyerahan modal salam dari Bank Syariah kepada pemasok untuk jurnalnya yaitu pada tanggal 2 bulan 6 2020 itu ada piutang salam di debit sebesar 650 juta rupiah terhadap kas atau rekening nasabah penjual KUD Tunas Mulia di kredit sebesar 650 juta rupiah. Kemudian untuk penerimaan barang dari pemasok pada tanggal 1 bulan 9 2020 itu ada persediaan produk salam masuk di debit sebesar 325 juta rupiah terhadap piutang salam di kredit sebesar 325 juta rupiah. Kemudian transaksi pada tanggal 1 bulan 12 2020 itu ada persediaan produk salam di debit sebesar 325 juta rupiah terhadap piutang salam di kredit sebesar 325 juta rupiah. Kemudian untuk penyerahan tahap kedua sebanyak 50 ton biji jagung kualitas nomor 2 dengan barang dan nilai wajar barang sama dengan nilai kontrak. Kemudian di sini ada penyerahan barang salam dari Bank Syariah kepada nasabah pembeli untuk jurnalnya yaitu pada tanggal 2 bulan 9 2020 itu ada utang salam masuk di debit sebesar 350 juta rupiah terhadap persediaan produk salam di kredit sebesar 350 juta rupiah. Kemudian ada pendapatan bersih salam masuk di kredit juga sebesar 25 juta rupiah. Untuk transaksi pada tanggal 2 bulan 12 2020 itu ada utang salam di debit sebesar 350 juta rupiah terhadap persediaan produk salam di kredit sebesar 350 juta rupiah dan pendapatan bersih salam di kredit sebesar 25 juta rupiah. Selanjutnya di sini ada varian dalam transaksi salam. Yang pertama itu ada penyerahan modal salam dengan menggunakan aset non-kas. Dengan demikian penggunaan aset non-kas ini memungkinkan terjadinya 3 variasi, yaitu yang A itu ada nilai wajar salam non-kas sama dengan nilai tercatatnya. B
Bank Syariah itu menyerahkan modal berupa uang tunai ke rekening KUD di bank dan berupa mesin pertanian. Untuk jurnalnya itu ada piutang salam di debit sebesar 25 juta rupiah terhadap akumulasi penyusutan di debit sebesar 5 juta rupiah pada aset salam yaitu mesin pertanian di kredit sebesar 30 juta rupiah. Kemudian yang B itu ada nilai wajar aset salam non-kas sama lebih tinggi dari nilai tercatatnya. Peralatan tersebut selanjutnya diserahkan kepada KUD Tunas Mulia sebagai pembiayaan berwujud non-kas dihargai sebesar 27 juta. Untuk jurnalnya itu ada piutang salam masuk di debit sebesar 27 juta rupiah. Akumulasi penyusutan di debit sebesar 5 juta rupiah pada aset salam yaitu mesin pertanian di kredit sebesar 30 juta rupiah. Dan keuntungan pada saat penyerahan itu masuk di kredit sebesar 2 juta rupiah. Kemudian yang C itu ada nilai wajar aset salam non-kas sama lebih rendah dari nilai tercatatnya. Peralatan tersebut selanjutnya diserahkan kepada KUD Tunas Mulia sebagai pembiayaan berwujud non-kas dihargai dengan nilai 23 juta. Untuk jurnalnya itu ada piutang salam di debit sebesar 23 juta rupiah. Akumulasi penyusutan masuk di debit sebesar 5 juta rupiah dan kerugian pada saat penyerahan itu masuk di debit sebesar 2 juta rupiah terhadap aset salam yaitu mesin pertanian di kredit sebesar 30 juta rupiah. Jadi di sini masih sama varian dalam transaksi salam yaitu varian penerimaan barang pesanan dari pemasok atau petani. Yang A itu ada kualitas barang lebih rendah dan nilai wajar barang lebih rendah dari nilai kontrak. KUD Tunas Mulia itu hanya bisa menyerahkan 50 ton biji jagung manis hibrid dengan kualitas nomor 3 nilai wajarnya sebesar 300 juta. Kemudian untuk jurnalnya itu ada persediaan salam di debit sebesar 300 juta rupiah dengan kerugian penerimaan barang salam di debit sebesar 25 juta rupiah terhadap piutang salam di kredit sebesar 325 juta rupiah. Kemudian untuk yang B itu ada kualitas barang dan nilai wajar barang itu lebih dari nilai kontraknya. KUD Tunas Mulia itu menyerahkan 50 ton biji jagung manis hibrid kualitas nomor 1 nilai wajarnya 350 juta. Untuk jurnalnya itu ada persediaan salam masuk di debit sebesar 325 juta rupiah terhadap piutang salam di kredit sebesar 325 juta rupiah. Baik, selanjutnya di sini ada penyajian. Jadi berdasarkan PPSI 2013, piutang salam dan utang salam itu adalah akun yang terkait dengan jual beli dengan skema salam. Ketentuan penyajian transaksi tersebut dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada piutang salam, yaitu disajikan sebesar jumlah tercatat. Piutang salam yang tidak dapat dipenuhi oleh pemasok dan pemasok menyatakan tidak dapat memenuhi kewajiban yang disajikan sebagai piutang kord. Kemudian yang kedua itu ada utang salam yang disajikan sebesar jumlah tercatat. Baik, materi terakhir itu ada pengungkapan. Jadi berdasarkan PPSI 2013, hal-hal yang harus diungkapkan terkait transaksi pembiayaan dengan skema salam itu yang pertama ada rincian piutang salam dan utang salam berdasarkan jumlah, jangka waktu, jenis valuta dan jenis dan kualitas barang pesanan. Untuk yang kedua itu ada piutang salam dari pemasok dan utang salam kepada nasabah yang merupakan pihak yang berelasi. Mungkin itu tadi penjelasan seputar materi tentang salam dan salam paralel. Jika ada salah kata atau pengucapan, saya mohon maaf dan terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.